Selamat datang di channel Dongeng Horor. Pernahkah kamu membayangkan dongeng masa kecil berubah menjadi mimpi buruk? Disinilah tempatnya. Kami menghidupkan kembali cerita-cerita lama dalam bentuk horor yang tak pernah kamu duga. Sebelumnya, legenda, urban mythos kalem, hingga dongeng rakyat dari seluruh dunia semua dikisahkan ulang dengan sentuhan menyeramkan. Jangan dengarkan sendirian. Langganan sekarang dan nyalakan notifikasimu sebelum semuanya terlambat. Malam ini, izinkan aku membawamu ke sebuah tempat yang tersembunyi di tengah riuhnya mesin-mesin industri dan aroma manis hasil panen tebu. Sebuah tempat tua, peninggalan zaman kolonial, yang masih berdiri kokoh, namun menyimpan misteri yang tak terjelaskan hingga hari ini. Tempat itu bernama Pabrik Gula Sragi, terletak di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pabrik ini telah beroperasi sejak era penjajahan Belanda. Di masa jayanya, ratusan pekerja mondar-mondir setiap hari menyalakan mesin, mengangkut tebu, mengatur produksi, dan menjaga ritme kerja yang nyaris tanpa henti. Namun di antara gemuruh suara pabrik dan asap yang mengepul dari cerobong, ada satu sudut pabrik yang selalu tampak lebih sepi. Gudang tetes, bangunan tua berdinding bata, kusen pintunya keropos dimakan usia, dan jendela kacanya buram, ditutupi debu yang entah sudah berapa tahun tak dibersihkan. Secara fungsi, gudang ini dulunya digunakan untuk menyimpan tetes tebu, sisa hasil gilingan yang berwarna coklat, pekat, dan lengket. Namun, sudah lama gudang itu dikunci rapat, tidak ada aktivitas, tidak ada pencahayaan, tidak ada petugas yang berjaga di dekatnya. Dan aku adalah satu dari sedikit orang yang pernah berjaga. Malam di dekat gudang itu, namaku Bayu, usia 28 tahun, aku bekerja sebagai petugas keamanan malam di PG Sragi. Sudah hampir 3 tahun aku mengelilingi area pabrik setiap malam. Berbekal senter dan buku laporan, biasanya tidak ada hal aneh. Tapi sejak aku dipindahkan ke sektor timur tempat gudang tetes itu berada, semuanya berubah. Malam pertama aku berjaga di sana, perasaanku sudah tidak enak. Hawa di sekitar gudang itu berbeda, lebih lembab, lebih dingin, dan seperti ada tekanan, entah dari udara atau dari sesuatu yang tak terlihat. Saat aku berjalan melewati bangunan itu, telingaku menangkap suara samar, seperti langkah kaki pelan, mondar-mandir dari dalam gudang. Aku berhenti, kupasang telinga lebih tajam. Tidak ada suara angin, tidak ada suara binatang malam, hanya suara gesekan, suara pelan, seperti seseorang sedang berjalan di atas lantai kayu tua. Padahal gudang itu kosong, dikunci rapat, tidak ada akses masuk. Kupikir itu hanya perasaanku. Tapi malam-malam berikutnya, suara itu datang lagi. Selalu di waktu yang sama, sekitar pukul 2 dini hari. Kadang disertai bunyi ketukan, tok, tok, tok. Kadang hanya langkah kaki. Aku mulai merasa was-was, tapi aku tidak pernah bercerita ke siapapun. Sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya pada senior keamanan, Pak Karyo, seorang mantan mandor jaga yang sekarang sudah pensiun, tapi masih sering datang ke pos jaga untuk sekadar ngopi. Aku bilang, Pak, saya jaga di sektor timur, dekat gudang tetes. Tapi tiap malam, kok rasanya kayak ada suara orang jalan di dalam? Pak Karyo tidak langsung menjawab. Ia menatapku lama, lalu meletakkan cangkir kopinya, menarik napas panjang, dan berkata dengan suara berat, "Kalau kamu sudah dengar suara dari dalam, lebih baik kamu diam. Jangan dijawab, jangan dikati, dan jangan pernah coba-coba buka pintunya." Aku terdiam, tidak menyangka responsnya seberat itu. Memangnya kenapa, Pak? Dan malam itu Pak Karyo bercerita, dulu, sekitar 15 tahun lalu,
Gudang itu masih aktif digunakan. Malam itu, salah satu teknisi shift malam, namanya Budi, mendapat tugas memeriksa saluran pembuangan tetes yang katanya mampet. Ia masuk sendirian, membawa senter dan radio panggil. Namun setelah lewat 20 menit, Budi tidak kunjung keluar. Ketika dipanggil lewat radio, tidak ada respons, hanya suara statis, diselingi gemerisik, seperti desahan pelan, tapi bukan suara angin. Akhirnya dua rekan kerjanya datang ke pintu gudang. Mereka mengetuk dan memanggil, tidak ada jawaban. Lalu mereka melihat sesuatu mengalir dari celah bawah pintu. Awalnya mereka kira itu tetes tebu biasa, tapi warnanya merah kehitaman, kental, berbau amis. Mereka panik, lalu mendobrak pintu, dan yang mereka temukan tidak ada siapa-siapa. Gudang kosong, tidak ada Budi, tidak ada tanda perkelahian, hanya senter miliknya tergeletak di lantai, menyala, menghadap ke tembok. Dan di tembok itu ada bekas goresan 5 jari, panjang, dalam, seolah seseorang mencakar tembok dengan tenaga terakhir. Sebelum hilang ditelan sesuatu, Budi tidak pernah ditemukan. Sejak malam itu, gudang dikunci permanen, tidak pernah dibuka, tidak ada yang berani masuk, bahkan di siang hari. Namun, suara-suara itu masih sering terdengar. Beberapa penjaga pernah mendengar orang menangis dari dalam. Ada pula yang melihat bayangan hitam berdiri di balik jendela saat mereka lewat malam mulam. Dan ada satu kejadian yang paling menyeramkan. Seorang petugas baru yang tidak percaya cerita itu mencoba membuka pintu sendirian, sekadar ingin membuktikan bahwa semua ini hanya omong kosong. Beberapa menit setelah masuk, radio di pos jaga berbunyi. Suara dari dalam gudang terdengar. Tertawa. Bukan suara manusia, tapi seperti suara dari kerongkongan sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Sejak saat itu, gudang diberi label khusus, terlarang masuk. Dan Pak Karyo pun menegaskan satu hal, bukan tempatnya manusia. Kalau kamu lewat sana, pura-pura nggak dengar, jangan dilirik, jangan dipanggil, apalagi dibukakan. Aku mendengar cerita itu dengan tubuh gemetar. Dan malam-malam berikutnya, aku patuh. Setiap kali suara langkah muncul dari dalam, aku pura-pura tidak dengar. Ketika suara ketukan pelan terdengar di dinding, aku terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Karena aku tahu, apapun yang ada di dalam gudang tetes itu bukan sesuatu yang ingin melihat kita atau dilihat oleh kita. Beberapa minggu berlalu sejak aku mendengar cerita dari Pak Karyo. Sejak saat itu, aku lebih waspada saat berjaga di sektor timur. Setiap kali melewati gudang tetes, aku menahan napas. Langkahku selalu kupercepat, pandanganku selalu kutundukkan. Tidak berani menatap jendela buram yang penuh debu itu. Tapi meskipun aku berusaha menghindar, suara-suara dari dalam tetap datang. Kadang hanya seperti langkah pelan, kadang seperti suara seseorang sedang menyeret sesuatu yang berat di lantai. Pernah juga ku dengar suara lirih, seperti suara orang terisak, menangis tertahan. Semua itu terjadi hanya di satu waktu, antara pukul 2 dan 3 pagi. Aneh, tapi selalu tepat di jam yang sama. Hingga akhirnya, sebuah malam yang tidak akan pernah aku lupakan pun tiba. Malam itu, suasana mendung. Hujan sempat turun gerimis sejak sore, membuat halaman pabrik licin dan tanah jadi becek. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Aku sedang duduk di pos jaga, memeriksa buku log, ketika Pak Anto, rekan kerjaku, pamit untuk patroli ke sisi barat. Kami berjaga bergantian malam itu, dan kebetulan aku ke bagian patroli ke timur, ke arah gudang tetes. Aku sempat ragu, tapi rasa penasaran yang sudah lama kutahan malam itu terasa menguat. Aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Entah kenapa, pukul 2:15, aku mulai berjalan ke arah timur. Lampu senter ku nyalakan. Langkahku pelan,
menyusuri jalan setapak di antara bangunan pabrik yang sunyi. Dan saat aku mendekat ke area gudang, aku langsung merasa hawa di sekitarku berubah. Lebih dingin, lebih sunny, lebih menekan. Seperti masuk ke ruang tertutup, tanpa udara. Aku berdiri di depan bangunan itu, hanya berjarak 5 meter dari pintunya, dan saat itulah aku melihatnya. Pintu gudang terbuka sedikit, hanya terbuka sekitar 2 jari. Cukup untuk melihat ke dalam. Padahal aku tahu persis pintu itu selalu dikunci dengan rantai dan gembok baja. Bahkan Pak Karyo pernah bilang, kuncinya disimpan di kantor pusat, bukan di pos jaga. Tapi malam itu, rantainya tergantung longgar. Gemboknya jatuh ke tanah. Aku berdiri terpaku. Senterku gemetar di tanganku. Mataku tidak berkedip, menatap celah pintu yang menganga. Dari dalam, tampak kegelapan total. Hitam, gelap pekat seperti lubang, tanpa dasar. Lalu, tiba-tiba, cahaya senterku meredup. Baterainya penuh. Tapi perlahan cahaya itu memudar, menjadi kuning, lalu mati sepenuhnya. Aku berdiri dalam kegelapan, hanya terdengar detak jantungku sendiri. Tiba-tiba, dari balik celah pintu, muncul suara, pelan. Mas, tolong. Suara itu lirih, seperti bisikan, tapi jelas. Dan itu suara perempuan. Aku tidak bisa bergerak. Suaranya terdengar sangat dekat, sangat nyata. Seperti hanya berjarak beberapa langkah dariku. Suara itu menggema dari dalam gudang. Mas, tolong. Aku. Nada suaranya bukan suara marah, bukan juga mengancam, tapi suara lemah, seperti orang yang sangat putus asa, yang sudah terlalu lama menunggu, terlalu lama terkurung. Aku tahu, akal sehatku berteriak menyuruhku lari. Tapi rasa penasaran dan sesuatu di dalam diriku membuatku melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, aku berdiri tepat di depan pintu yang setengah terbuka. Aku bisa mencium bau dari dalam. Bukan bau tetes tebu, bukan juga bau tanah, tapi bau amus, seperti darah bercampur logam dan daging busuk. Bau yang sangat menusuk, membuat perutku mual seketika. Aku mendekatkan wajahku ke celah pintu, mencoba melihat ke dalam. Lalu, sesuatu menarik pintunya dari dalam. Kencang. Brok, pintu terbuka lebar dalam sekejap. Dan senterku, meski sudah mati, terlepas dari tanganku. Cahaya lampu dari kejauhan menerangi sedikit bagian dalam gudang. Dan di sana, di dalam gudang itu, aku melihat sesosok tubuh membungkuk di sudut. Rambut panjang terurai, kulit pucat keabu-abuan. Kain lusuh menggantung dari bahunya. Tubuhnya bergetar, perlahan menoleh ke arahku, tapi wahannya tidak punya mata, tidak punya mulut, hanya kulit yang rata dan kosong. Aku tersentak mundur. Tubuhku gemetar hebat. Langkahku terhenti, dan sebelum aku sempat berteriak atau lari, suaranya muncul lagi. Tapi kali ini bukan suara perempuan, melainkan bisikan dari dalam kepalaku sendiri. Sekarang kamu sudah lihat, jangan pergi. Kamu sudah tahu. Kamu yang berikutnya. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa kembali ke pos jaga malam itu. Yang ku tahu, ketika aku sadar, aku sudah duduk di lantai pos. Keringat membanjiri tubuhku, dan senterku hancur seperti dibanting ke beton. Esok harinya, aku mengundurkan diri dari tugas di sektor timur, dan gudang itu. Beberapa hari kemudian, rantai dan gemboknya kembali terpasang. Tidak ada yang mengaku memasangnya. Tidak ada laporan kerusakan, tidak ada rekaman CCTV, dan sampai hari ini, suara itu kadang masih terdengar. Tangisan, ketukan, dan bisikan dari dalam gudang. Tapi tidak ada lagi yang berani mendekat. Karena siapapun yang pernah membuka pintu itu tidak akan pernah bisa menutupnya kembali. Sejak malam itu, sejak pintu gudang tetes terbuka, dan aku melihat makhluk itu, hidupku tidak pernah benar-benar tenang lagi.
Aku memang tidak kembali berjaga ke sektor timur. Tapi ketakutan itu ternyata tidak tertinggal di gudang. Ia mengikutiku. Hari pertama setelah kejadian, aku mencoba menyangkal semuanya. Ku bilang pada diriku sendiri, kalau itu hanya halusinasi, efek kelelahan, suara-suara itu, bayangan itu, semua mungkin hanya karena sugesti. Tapi malam harinya, saat aku hendak tidur, aku mendengar ketukan di jendela kamar kosku. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan, rapi, teratur. Padahal kamarku ada di lantai 2. Tidak ada balkon, tidak ada tangga, dan tidak mungkin siapapun bisa menjangkau jendela itu dari luar. Aku mencoba memberanikan diri, mendekat pelan, menyingkap tirai, dan tidak ada siapa-siapa. Tapi tepat saat aku menoleh ke cermin, di sudut kamar, aku melihatnya. Bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakangku, diam, tidak bergerak. Tapi entah bagaimana, aku bisa merasakan matanya menatapku. Meski wajahnya tidak punya mata, aku terjatuh ke lantai. Dan ketika aku menoleh kembali ke cermin, bayangan itu sudah hilang. Kejadian itu membuatku tidak bisa tidur sepanjang malam. Dan sejak hari itu, gangguan mulai datang setiap malam. Kadang aku mendengar suara langkah kaki di lorong kos, padahal semua penghuni sudah tidur. Kadang suara perempuan memanggil namaku pelan dari arah dapur. Pernah juga aku terbangun tengah malam karena mendengar suara orang menangis dari bawah tempat tidurku. Ketika aku mencoba memeriksa, tidak ada apa-apa. Tapi bau amis itu, bau darah dan karat, kembali memenuhi kamar, seolah ada sesuatu yang tertinggal, menempel di udara. Dan yang paling membuatku tidak bisa berpikir jernih adalah mimpi-mimpi itu. Setiap malam, aku bermimpi berada di dalam gudang tetes, gelap, lembab, dan berbau busuk. Aku berdiri sendiri di tengah ruangan, dikelilingi suara langkah kaki yang tidak punya sumber. Kadang aku mendengar tawa, kadang suara lirih yang berbisik langsung ke telingaku. Kamu sudah buka pintunya. Kamu harus ganti. 1 masuk, 1 tinggal. Mimpi itu selalu berakhir dengan aku diseret ke dalam lubang gelap di tengah gudang. Dan sebelum aku tenggelam, aku selalu terbangun, basah oleh keringat, napas tersengal, dan jantung berdebar kencang seperti habis berlari jauh. Kondisiku memburuk, tubuhku melemah, mataku cekung. Aku mulai kehilangan nafsu makan, dan yang lebih parah, aku mulai kehilangan rasa percaya diri terhadap dunia nyata. Aku tidak bisa membedakan mana yang mimpi, mana yang nyata. Satu malam, aku mencoba menceritakan semuanya kepada salah satu teman kerjaku, Roni, teman satu shift. Saat dipiji seragi, ia mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata pelan, "Bayu, kamu buka pintu itu ya?" Aku hanya diam, tak mampu menjawab. Ia menarik napas berat, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kunci besi tua yang sudah berkarat. Aku dulu juga pernah lihat bayangan itu, tapi aku gak pernah buka. Karena katanya, kalau kamu buka sendiri, makhluk di dalamnya akan menganggap kamu yang berikutnya. Kamu yang harus menggantikan. Aku menatap kunci itu dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Makhluk itu gak bisa keluar sepenuhnya, Bayu, kecuali ada yang membukakan dari luar. Dan kalau kamu sudah membukakan, kamu harus kunci lagi dari dalam. Aku terdiam. Apakah itu artinya aku harus masuk ke dalam gudang itu lagi? 2 hari setelah pertemuan itu, Roni menghilang. Tidak ada kabar, tidak masuk kerja, HP-nya mati. Bahkan keluarganya tidak tahu dia pergi ke mana. Dan malam setelah Roni hilang, aku mimpi lagi. Kali ini lebih nyata, lebih dingin, lebih gelap. Aku melihat Roni berdiri di tengah gudang tetes
Matanya kosong, bajunya compang-camping. Tangannya mengulurkan kunci ke arahku. Bayu, giliranku sudah selesai. Sekarang, giliranmu. Lalu, dari balik tubuhnya, muncul sosok perempuan itu. Rambut panjang menjuntai, wajahnya rata, tidak punya mata, tidak punya mulut, tapi kali ini ada senyum samar di wajah kosongnya. Senyum yang membuat darahku membeku. Aku terbangun dengan tubuh menggigil hebat, dan ketika aku membuka mataku, kunci besi itu ada di lantai kamarku. Aku tidak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Yang ku tahu, sejak aku membuka pintu itu, sejak aku menatap langsung ke dalam kegelapan gudang, sesuatu ikut keluar, dan ia belum puas. Beberapa hari setelah kunci tua itu muncul di kamarku, hidupku tidak lagi sama. Aku tidak bisa tidur nyenyak, bahkan siang hari pun terasa mencekam. Rasanya seperti ada mata yang mengawasiku dari sadit-sadit ruangan dari Beonggen, dari sermon, dari tempat-tempat yang biasanya tidak menakutkan, dan suara itu terus memanggil. Pelan, penuh desakan, datang setiap malam. Kamu sudah buka. Kamu harus tutup dari dalam. Semakin aku mencoba mengabaikan, semakin kuat bisik sampai aku tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ada di kepalaku. Aku mencoba berdoa, membaca surat-surat pendek, mencari ketenangan, tapi gangguan itu tidak berhenti. Aku mencoba mencari bantuan, mulai dari teman sesama satpam, warga sekitar, sampai seorang ustadz yang dikenal sering menangani gangguan gaib. Tapi setelah mendengar cerita tentang gudang tetes, ustadz itu hanya diam. Lalu berpelan, ada tempat yang memang seharusnya tidak dibuka. Mas Bayu, kalau sudah terlanjur, kadang hanya kita sendiri yang bisa menguncinya kembali, tapi syaratnya berat. Aku menatapnya bingung, lalu bertanya, apa maksudnya? Ia pun menjelaskan bahwa pintu-pintu seperti gudang itu bukan hanya gerbang ke ruang fisik, tapi bisa menjadi celah antara dunia kita dan sesuatu yang ada di luar batas logika manusia. Dan ketika pintu itu dibuka oleh orang yang tidak tahu, makhluk yang selama ini terperangkap akan merasa dibebaskan. Tapi pembebasan itu harus dibayar. Satu keluar, satu harus menggantikan. Aku menelan ludah, badanku gemetar. Kalau saya nggak mau kembali ke sana, tanyaku. Ia menunduk sejenak, lalu berkata, kalau tidak dikunci kembali, gangguannya tidak akan berhenti. Bahkan, bukan cuma kamu, bisa menular ke orang-orang di sekitarmu. Aku terduduk, lemas. Dunia terasa makin sempit, tidak ada jalan lain selain kembali ke sana. Malam itu, aku mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci tua itu ke saku. Lalu ku kenakan seragam lamaku. Senter, tas kecil berisi air wudhu, sajadah, dan sebuah Al-Quran kecil. Aku tahu, ini mungkin akan menjadi malam terakhirku. Aku tiba di Piji Seragi sekitar pukul 1 dini hari. Tidak ada yang tahu aku datang. Tidak ada yang berjaga di pos malam itu. Entah kebetulan atau mungkin memang sudah diatur oleh sesuatu yang lebih besar. Langkahku pelan menembus kabut yang menggantung rendah di halaman pabrik. Semuanya sunyi. Bahkan suara jangkrik dan angin malam pun seperti lenyap sepenuhnya. Aku menyusuri jalur sempit menuju sektor timur, menuju bangunan yang selama ini kusebut gudang terlarang itu. Dan di sanalah bangunan tua itu berdiri, masih dengan dinding batanya yang menghitam, jendela kusam, dan pintu besi yang sedikit terbuka, seolah menyambut. Aku berdiri di hadapannya, menatap pintu itu dalam diam, kering, dingin mengalir deras dari pelipis. Tanganku gemetar saat mengeluarkan kunci dari saku, dan ketika aku menyentuh gagang pintunya, suara itu terdengar lagi. Jauh lebih jelas, Mas. Kamu datang juga,
Bukan suara menyeramkan, tapi suara lembut, seperti seseorang yang sudah menunggu terlalu lama. Aku melangkah masuk. Lantai gudang licin dan basah. Bau amis dan busuk langsung memenuhi hidungku. Tapi aku terus berjalan. Senterku menyala redup, tapi cukup untuk melihat ke tengah ruangan. Dan di sana ada lubang besar, bekas saluran pembuangan lama yang sudah tidak aktif. Tapi sekarang terbuka lebar, gelap gulita, dan di tepinya seseorang berdiri membelakangiku. Rambut panjang, gaun lusuh, kulit pucat, pelan-pelan ia menoleh, dan untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya dengan jelas. Tidak ada mata, tidak ada mulut, tapi dari kulit wajahnya mengalir tetesan-tetes tebu berwarna merah kehitaman. Aku tidak bisa bergerak, tapi makhluk itu tidak menyerang. Ia justru mengulurkan tangannya, memperlihatkan gembok lama yang karatnya masih menetes. Tolong, kunci. Tiba-tiba, di sekelilingku, suara-suara muncul. Rintihan, jeritan, tawa, bisikan. Seolah seluruh gudang ini hidup kembali, menuntut untuk ditutup. Aku membuka Al-Quran kecil yang kubawa. Mulutku membaca pelen-pelen ayat kursi, lalu diikuti Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Setiap kata kulafalkan dengan penuh harap, penuh ketakutan, dan sepenuh keyakinan yang tersisa. Makhluk itu tidak bergerak, tapi suara-suara di sekelilingku mengamuk. Cahaya senter padam total. Seluruh gudang bergetar. Dindingnya seperti menjerit, tapi aku tetap berdiri. Dengan tangan gemetar, ku ambil gembok itu, lalu kupasang kembali ke rantai di pintu. Kunci kuputar. Klik, suara kunci terkunci terdengar, dan seketika itu juga semua suara berhenti. Sunyi. Hanya napasku yang terdengar. Ketika ku buka mata, aku sudah berada di luar gudang. Pintu di belakangku terkunci rapat. Tidak tahu bagaimana, tapi aku tahu satu hal. Aku telah menguncinya kembali. Semenjak malam itu, gangguan itu berhenti. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi bayangan. Tidak ada lagi mimpi buruk. Seolah semua kembali normal. Seolah gudang itu memang tidak pernah terbuka sebelumnya. Tapi aku tahu, apapun yang ada di dalam sana hanya tertidur kembali. Dan aku berharap tidak ada orang lain yang akan membuka pintu itu lagi. Sudah 2 tahun berlalu sejak malam ketika aku mengunci kembali pintu itu. 2 tahun sejak aku menatap mata yang tak ada dari sosok yang seharusnya tidak pernah keluar dari gelapnya gudang tua di sektor timur. Sejak malam itu, tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi ketukan di jendela. Tidak ada lagi suara tangisan di bawah tempat tidur. Tidak ada bayangan di cermin. Semuanya kembali seperti semula. Tapi aku sendiri tidak pernah benar-benar kembali menjadi diriku yang dulu. Ada semacam beban yang tinggal di dalam dada, seperti utang yang belum benar-benar lunas. Seperti sesuatu yang tetap mengawasi dari balik pintu yang sudah tertutup. Aku memilih berhenti dari pekerjaanku sebagai satpam. Pabrik gula seragi masih beroperasi. Mesin-mesin tua itu masih berputar. Setiap musim panen tiba, truk-truk pengangkut tebu masih berlalu lalang. Asap putih masih mengepul dari cerobong setinggi menara. Tapi aku tidak pernah menginjakan kaki ke sana lagi. Hingga suatu hari, tepat setahun setelah kejadian itu, aku menerima kabar. Ada seorang petugas baru, anak muda lulusan SMA, yang ditempatkan di sektor timur. Tidak tahu apa-apa tentang gudang tetes. Tidak pernah mendengar tentang larangan-larangan. Dan yang lebih mengerikan, ia membuka pintu itu. Lagi, tidak ada yang tahu bagaimana caranya. Tidak ada yang tahu siapa yang menyuruh. Tapi saat pintu itu kembali terbuka, seluruh sektor timur menjadi dingin.
seperti kuburan. Mesin-mesin di sekitarnya mendadak macet, lampu-lampu padam, dan anak itu menghilang. Tidak ditemukan sampai sekarang. Setelah kejadian itu, aku dipanggil kembali oleh pihak pengelola lama. Bukan sebagai satpam, tapi sebagai konsultan khusus. Mereka tidak menyebutnya demikian. Tapi mereka membutuhkanku untuk mengunci kembali apa yang telah terbuka. Dan yang mengejutkanku, kunci lama yang pernah kubawa 2 tahun lalu. Kunci besi karat itu kembali muncul di depan pintu rumahku. Ditaruh rapi, tanpa pesan, tanpa suara, tapi cukup untuk menyampaikan satu hal: waktunya kembali. Aku tidak bisa lari dari ini. Aku tahu, sejak pertama kali aku membuka pintu itu, aku telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kisah horor pabrik tua. Aku telah menyentuh batas antara dunia ini dan dunia yang satu lagi. Dan sekarang, ketika pintu itu terbuka lagi, akulah yang harus menutupnya. Malam itu, aku berdiri lagi di hadapan bangunan yang sama. Gudang tua berdinding bata merah itu masih berdiri, meskipun kini sebagian sisinya telah ditutupi terpal dan pagar darurat. Tapi auranya tidak berubah, dingin, sunyi, dan menakutkan. Aku memegang kunci itu erat. Tidak banyak yang kubawa malam ini, hanya diriku sendiri, air wudhu, dan keimanan yang lebih kuat dari 2 tahun lalu. Aku tahu, kali ini tidak akan sama. Kali ini, makhluk di dalamnya tahu siapa aku. Langkahku masuk ke dalam gudang terasa lebih berat. Setiap langkah seperti disambut dengan bisikan-bisikan yang hanya bisa kudengar dalam hati. Sudah kembali, sudah waktunya. Tapi kali ini, tidak bisa sesederhana itu. Cahaya senterku menyapu ruangan. Lubang besar di tengah lantai masih ada. Gelap, menganga, menghisap cahaya, seperti mulut besar yang lapar. Tapi sekarang, aku melihat jejak kaki berlumpur mengarah ke lubang itu. Jejak yang baru, masih basah. Mungkin itu milik petugas yang hilang. Atau mungkin bukan milik manusia lagi. Dan tiba-tiba, dari balik lubang itu, sesuatu keluar. Bukan sosok perempuan seperti dulu, tapi sebuah bayangan hitam, tinggi, lebih besar, tidak berbentuk jelas, seolah asap pekat yang hidup, mengambang, berdesis. Telingaku seperti tersumbat, tapi dalam keheningan itu, aku mendengar bisikan jelas. Kamu pikir ini sudah selesai? Kamu hanya penjaga, tapi kami yang lama adalah penguasa. Tangan bayangan itu terjulur, membentuk yari-yari panjang seperti duri. Udara menjadi sesak, lantai bergetar. Tapi aku tetap berdiri, karena aku tahu satu-satunya kekuatan yang bisa menahan mereka bukan kekuatan fisik, melainkan iman. Aku membaca ayat kursi dengan suara pelan namun tegas. Kulafalkan setiap kata dengan segenap kepercayaan. Tak peduli seberapa keras bayangan itu mengaum, tak peduli suara-suara dari lubang mencoba menggoyahkan pikiranku. Dan saat bacaan terakhir ku ucapkan, cahaya terang menyambar dari senterku. Bayangan itu mundur, lantai berhenti bergetar, dan lubang mulai menutup perlahan. Aku melangkah maju, menjatuhkan kunci ke tengah ruangan. Gembok karat itu menutup dengan bunyi, klik, dan saat itu juga semua menjadi sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, seolah waktu berhenti. Aku berdiri lama di tengah gudang itu. Nafasku terengah, tubuhku gemetar. Tapi aku tahu, aku bukan lagi orang yang sama. Sejak malam itu, aku tahu tugasku bukan hanya menutup pintu, tapi menjadi penjaga. Satu-satunya yang tahu bahwa di balik gudang tua itu ada sesuatu yang tidak boleh dibuka lagi selamanya. Sudah hampir 6 bulan sejak aku kembali ke gudang itu untuk yang kedua kalinya.
Sejak saat itu, aku tidak lagi tinggal di Pekalongan. Aku pindah ke kota kecil di Jawa Tengah bagian selatan. Lebih sepi, lebih tenang. Aku bekerja serabutan, tidak lagi memakai seragam, tidak lagi berjaga malam, tidak lagi berurusan dengan pabrik, pos jaga, apalagi gudang tua. Tapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar pergi. Bayangan kadang muncul di pantulan kaca toko saat aku melintas. Kadang tampak sekelebat di belakang pohon saat aku duduk sendiri di warung kopi. Kadang hanya berupa rasa bahwa aku tidak sedang sendirian. Aku tahu mereka masih ada. Bukan karena pintunya terbuka lagi, tapi karena aku sudah masuk terlalu dalam. Ada hal-hal yang sekali kau lihat akan selamanya menempel di dalam kepalamu, menyatu, menjadi bagian dari ingatan yang tidak bisa disapu bersih oleh waktu. Dan gudang itu adalah salah satunya. Kadang aku merasa mereka tidak lagi terkurung, tapi menempel padaku. Suatu malam, aku bermimpi, mimpi yang aneh. Aku berjalan di lorong pabrik pijit ragi, tapi pabrik itu tidak seperti dulu. Semuanya gelap, lantainya penuh cairan hitam kental yang berbau busuk. Mesin-mesin berdiri membatu, berkarat, seperti tulang belulang bangkai raksasa. Aku menyusuri lorong itu, hingga tiba lagi di depan gudang tetes. Tapi kali ini, pintunya tidak tertutup, tidak juga terbuka. Pintunya hilang, tidak ada batas, tidak ada penghalang. Gudang itu seperti terpotong dari dunia nyata dan menjadi celah besar yang langsung menuju kegelapan. Dan dari dalamnya, aku melihat sesuatu. Bukan perempuan, bukan bayangan, tapi diriku sendiri. Aku berdiri di tengah ruangan, menatapku balik dengan wajah kosong dan senyum kecil yang tidak wajar. Tangannya memegang kunci yang sama. Lalu ia berkata, "Kita tidak pernah keluar dari sini." Aku terbangun dengan jantung berdetak begitu kencang, seolah baru ditarik kembali dari dasar laut. Mimpi itu mengusik pikiranku selama berminggu-minggu. Aku mencoba mencari arti. Aku menanyakan pada seorang teman lama yang kini tinggal di Jogja, seorang peneliti metafisika yang dulu pernah menangani kasus-kasus tempat angker di daerah Pantura. Ia mendengarkan ceritaku dengan tenang, lalu berkata, "Bayu, kamu bukan hanya membuka pintu di pijit ragi. Kamu membuka pintu di dalam dirimu sendiri. Dan pintu itu belum tertutup." Aku menatapnya, bingung. Maksudnya? Ia menjelaskan. Dalam dunia spiritual, kadang tempo-tempo tertentu, terutama yang menjadi wadah energi negatif selama puluhan, bahkan ratusan tahun, bisa bertaut dengan pikiran manusia yang tidak stabil. Gudang tetes itu bukan hanya wadah fisik, tapi juga simpul energi, dan orang yang membukanya bisa menjadi cermin bagi apa yang ada di dalamnya. Kalau kamu melihat dirimu sendiri di dalam sana, itu bukan pertanda baik, katanya. Itu artinya bagian dari kegelapan itu sudah mulai membentuk ulang dirimu dari dalam. Lambat, tapi pasti. Sejak malam itu, aku mulai mencatat semua kejadian aneh yang terjadi padaku. Bukan untuk mencari perhatian, tapi untuk mengamati berapa banyak dari diriku yang masih manusia. Kadang aku berbicara sendiri di tengah malam. Kadang aku terbangun dan mendapati kunci itu kembali muncul di meja, padahal sudah kukubur di pekarangan belakang. Kadang aku duduk berjam-jam, menatap sudut gelap kamar, hanya untuk memastikan bahwa tidak ada mata yang sedang melihat balik dari sana. Dan yang paling sering, aku mendengar suara itu lagi. Suara perempuan dari gudang. "Bayu, kita masih di sini. Belum selesai. Masih ada pintu-pintu lain yang harus dibuka." Aku mulai berpikir, mungkin tugas itu tidak pernah benar-benar selesai. Mungkin setelah aku membuka pintu itu pertama kali, aku telah menjadi bagian dari sistem yang lebih besar.
sebuah sistem lama yang dijaga oleh orang-orang tak bernama, yang diwariskan diam-diam, yang hanya diberikan kepada mereka yang pernah membuka dan bertahan. Sejak saat itu, aku mulai mencatat tempat-tempat lain. Pabrik tua di Klaten yang terbakar tanpa sebab. Gudang kosong di Pati yang baunya tak pernah hilang meski dicuci berkali-kali. Sumur tua di belakang pabrik gula di Komal yang katanya memakan satu kepala mandor setiap 20 tahun. Dan semua tempat itu punya pola yang sama. Bangunan tua ditutup lama, ada suara dari dalam, ada yang hilang, lalu selalu penjaga baru. Aku mulai paham, mungkin aku sekarang salah satu dari mereka. Kini aku tidak lagi takut, karena aku tahu takdirku bukan untuk melupakan, tapi untuk menjaga. Dan jika suatu hari kau berjalan melewati pabrik tua yang sepi, atau mendengar suara dari gudang yang terkunci rapat, atau melihat kunci tua tergantung di tempat yang tak semestinya, maka ingatlah satu hal, bukan semua pintu harus dibuka. Dan bila kau tetap membukanya, mungkin suatu malam akan datang seseorang seperti aku, bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk menggantikanmu. Beberapa bulan setelah mimpi terakhirku, aku mulai menerima kenyataan bahwa hidupku tak lagi sepenuhnya berada dalam kendaliku sendiri. Aku tidak sedang kerasukan, tidak juga menjadi gila. Tapi ada sesuatu yang kini hidup bersamaku, yang tidak kelihatan, tidak berbentuk, tapi selalu mengiringi. Setiap kali aku melewati bangunan tua, mataku secara otomatis akan mencari pintu, celah, gembok, atau tanda-tanda kecil yang mungkin tidak dilihat orang lain. Aku mulai bisa merasakan tempat yang memiliki beban. Kadang hanya dengan berdiri sebentar di depan gerbang pabrik tua, tubuhku terasa berat, darah sesak, seperti ada yang menekan dari dalam. Pernah suatu ketika, aku melewati sebuah gudang tua di daerah Ambarawa, gudang peninggalan Belanda, sepi, tertutup rapat, dikelilingi pohon besar. Tanpa sadar, aku berhenti di depan pagar. Lama, diam. Tatapanku terpaku pada satu titik, pintu kayu lapuk yang terlihat seperti bergetar. Bukan karena angin, tapi karena ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang familiar. Energi itu mirip seperti gudang tetes dipijit ragi. Dan saat itu, aku mulai paham satu hal. Ini bukan hanya tentang satu gudang, bukan hanya satu pabrik. Ini tentang jaringan tempat yang tersebar di seluruh penjuru tanah Jawa. Tempat-tempat tua yang menyimpan sisa-sisa luka lama. Luka dari zaman kerja paksa, luka dari tubuh-tubuh yang dikuburkan diam-diam, luka dari sumpah serapah buruh yang diperlakukan seperti mesin, luka yang tidak pernah disembuhkan, hanya dikunci, dan kuncinya diwariskan diam-diam, tanpa nama. Dan aku, entah sejak kapan, sudah menjadi bagian dari warisan itu. Suatu malam, aku duduk di sebuah warung kopi tua di lereng Merapi. Di sana, seorang bapak tua, wajahnya penuh keriput, rambutnya putih semua, duduk di meja sebelah. Ia memandangku lama lalu ia berkata dengan suara pelan, "Kamu pernah ke Seragia?" Aku terkejut. Dari mana Bapak tahu? Ia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kunci, bentuknya hampir sama dengan yang dulu aku temukan di kamarku. Tua, besi hitam, dan penuh bekas karat. Aku menatapnya tanpa suara. "Dulu saya juga pernah menjaga," katanya pelan. "Bukan di Seragi, tapi di Cepu, di sumur tua di belakang kilang minyak Belanda. Ada pintu yang tidak boleh dibuka, tapi tetap saja selalu ada orang bodoh yang penasaran." Aku menggigil. Jadi
Bapak juga. Ia hanya mengangguk. Penjaga itu tidak ditunjuk, tapi dipanggil. Dan kalau kamu sudah dipanggil sekali, kamu tidak akan bisa sepenuhnya keluar. Sejak pertemuan itu, aku mulai mencari mereka. Orang-orang seperti aku. Para penjaga pintu-pintu lama, penjaga gudang-gudang tua, sumur tua, lorong pabrik, atau ruang bawah tanah yang ditutup papan dan segel tak kasat mata. Kami tidak saling menyapa secara langsung, tapi kami tahu satu sama lain melalui rasa. Kami saling menyampaikan pesan dalam diam, lewat coretan samar di dinding bangunan, lewat simbol tua di daun pintu, lewat suara langkah yang sengaja dibiarkan terdengar di malam hari. Kami bukan organisasi. Kami juga bukan penyihir, paranormal, atau dukun. Kami hanya orang-orang yang pernah membuka pintu dan memilih menutupnya kembali. Dan bagi kami, warisan itu bukan beban, tapi pengetahuan bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari apa yang bisa dilihat dan disentuh. Ada lorong-lorong lain, jalur gelap yang menyimpan apa yang dilupakan sejarah. Dan kami berdiri di pintu pintanya, diam, menunggu, berdoa. Semoga tidak ada lagi yang membukanya. Tapi harapan hanyalah harapan. Karena selalu ada yang penuh rasa ingin tahu. Selalu ada yang ingin tahu apa yang ada di balik pintu yang tertutup terlalu lama. Selalu ada yang percaya bahwa kisah-kisah lama hanyalah dongeng. Dan bagi mereka yang nekat, kami tidak bisa selalu datang tepat waktu. Tapi yakinlah, selalu ada penjaga. Entah kamu menyadarinya atau tidak. Beberapa minggu setelah aku bertemu dengan pria tua di warung lereng Merapi itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan ucapannya. Dulu saya juga pernah menjaga. Kata-kata itu seperti membuka pintu lain. Bukan di pabrik, bukan di gudang, tapi di dalam sejarah. Aku mulai mencari tahu siapa saja yang pernah menjadi penjaga sebelum aku. Dan dari sedikit catatan, dari cerita-cerita yang disampaikan samar di antara generasi lama pekerja biji, aku menemukan satu nama yang terus muncul, Mbah Reksodi Harjo. Nama itu disebut dalam bisik-bisik pekerja. Kabarnya, dia adalah mandor pengawas gudang tetes di Piji Sragi puluhan tahun yang lalu, saat pabrik masih dikelola Belanda dan Jepang bergantian. Tidak banyak yang tahu cerita aslinya, tapi dari potongan kisah, obrolan orang tua, dan catatan tua yang nyaris tidak terbaca di arsip kabupaten, aku merangkainya seperti potongan puzzle. Dan inilah kisahnya. Dulu, di awal 1940-an, saat Jepang menduduki tanah Jawa dan pabrik gula dijadikan fasilitas pendukung perang, Piji Sragi menjadi tempat yang kelam. Buruh kerja paksa didatangkan dari berbagai desa. Tangan mereka diikat, mulut mereka dibungkam, dan banyak yang tidak pernah kembali ke rumahnya. Konon, banyak yang mati bukan karena kelelahan, tapi karena disembunyikan, dikorbankan, dibuang ke dalam saluran pembuangan tua di bawah gudang tetes. Saluran itu adalah lubang tempat cairan limbah pembuatan gula dibuang. Tapi ketika para pekerja mulai melihat bahwa lubang itu sering menghisap lebih dari cairan, ketakutan mulai tumbuh. Mereka mendengar suara, tangisan, bahkan jeritan dari lubang yang seharusnya sudah tertutup. Dan saat itulah seorang mandor muda bernama Reksodi Harjo mulai mencari tahu. Berbeda dari mandor lainnya, ia tidak kejam. Ia juga bukan orang yang percaya takhayul. Tapi ketika jumlah buruh hilang semakin banyak dan tidak ada jawaban, ia turun tangan sendiri. Dia menginap di pabrik, patroli sendiri, berdiri diam di depan gudang tetes hingga tengah malam. Hingga suatu malam, ia membuka pintu itu. Tidak ada yang tahu persis apa yang ia lihat di dalam. Tapi keesokan harinya, tubuhnya ditemukan tergeletak di lantai gudang. Masih bernyawa, tapi tidak bicara sepatah kata pun. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Selama 3 hari,
Ia hanya duduk di rumah dinas mandor sambil menatap jendela. Tidak makan, tidak tidur. Lalu, di hari keempat, ia menghilang. Namun, bukan berarti ia benar-benar pergi. Karena 1 minggu kemudian, gudang tetes ditemukan terkunci rapat dengan gembok dan rantai yang bukan dari pabrik Don di depannya. Tergantung di paku tua, ada sehelai kain putih bertuliskan huruf Jawa kuno. Wis dak tutup, ojo diganggu. Sudah kututup, jangan diganggu. Setelah itu, gangguan hilang. Buruh tidak lagi mendengar suara. Tidak ada lagi pekerja yang hilang. Gudang itu ditutup, dikunci, dan dilupakan. Tapi dari cerita yang disampaikan secara turun-temurun, Mbah Rekso Diharjo tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat itu. Konon, pada malam-malam tertentu, ada yang melihat sosok lelaki tua berbaju lurik berdiri jauh di belakang gudang. Diam, menatap pintu, dan menghilang saat disapa. Dan yang lebih misterius, sejak tahun 1950-an, selalu saja ada satu orang dalam tiap generasi penjaga yang dipanggil sendiri ke sektor timur, tanpa perintah resmi, tanpa penjadwalan. Mereka hanya tahu jalan ke sana. Dan semuanya mengaku dengan kata-kata berbeda bahwa mereka dipilih oleh sosok lelaki tua yang wajahnya tidak pernah bisa mereka ingat dengan jelas. Sekarang aku paham, Mbah Rekso Diharjo mungkin adalah penjaga. Pertama, bukan karena ia dipilih oleh manusia, tapi karena ia berani membuka dan bertahan. Dan tugas itu, entah bagaimana, diwariskan secara tak kasat mata, mungkin melalui mimpi, mungkin melalui rasa, mungkin melalui kunci-kunci yang muncul di malam hari, di tempat tak terduga. Dan setiap generasi setelahnya membawa beban yang sama, menutup, menjaga, lalu menghilang. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa memegang kunci ini, tapi aku tahu akan tiba saatnya aku harus mewariskannya. Bukan lewat kata, bukan lewat tulisan, tapi dengan membuat seseorang lain cukup penasaran untuk berjalan ke sektor timur sendirian di tengah malam. Dan ketika itu terjadi, warisan ini akan berpindah. Karena kunci itu tidak hanya dibawa, ia memilih siapa yang cukup kuat untuk memegangnya, dan ketika waktunya tiba, aku akan berdiri di belakang gudang tua itu, diam, menatap sosok baru dari kejauhan. Sama seperti yang dilakukan Mbah Rekso Diharjo kepadaku. Aku kira tugasku hanya akan sebatas satu gudang, satu pintu, satu malam yang tak pernah selesai. Tapi kenyataannya ada lebih dari satu pintu. Dan tidak semua yang membukanya siap untuk menjadi penjaga. Namanya Dian, seorang satpam muda. Baru pindah dari Purwodadi, ia ditugaskan ke Piji Seragi beberapa bulan setelah kepergianku. Masuk shift malam, tidak punya riwayat aneh, tidak terlalu banyak bicara, tapi cukup rajin dan cekatan. Menurut rekan-rekan kerja lamaku, Dian ini punya rasa ingin tahu yang berlebihan. Kata mereka, kadang Dian diam-diam menyusuri lorong tua pabrik sendirian saat tengah malam. Bahkan sampai ke area-area yang sudah ditutup sejak zaman kolonial. Ia sering bertanya soal ruangan lama, soal bangunan tua, soal gudang yang tidak tercatat di peta internal, dan paling sering soal saluran bawah tanah di sektor timur. Pertama kali aku mendengar namanya, aku hanya mengangguk datar. Kupikir dia hanya akan mengalami hal yang sama sepertiku. Satu malam buruk, lalu diberi pilihan, tutup atau lenyap. Tapi ternyata Dian berbeda. Suatu malam, aku mendapat telepon dari seorang rekan lama di pabrik. Suaranya panik, tergesa. Ia bilang, "Bayu?" Dia buka pintu lain. Aku terdiam. "Apa maksudmu?" Dia buka ruang bawah tanah yang di bawah menara pendingin, yang bahkan kita nggak tahu ada isinya.
Dan sekarang ada sesuatu yang naik. Aku kembali ke PG seragi malam itu juga. Tanpa seragam, tanpa perintah, tanpa siapapun tahu aku datang. Langit malam terasa berat. Angin lembab, aroma gula yang biasanya manis. Malam itu terasa busuk. Aku tidak langsung ke sektor timur, tapi ke arah utara. Tempat menara pendingin tua berdiri menjulang, sudah puluhan tahun tidak digunakan, terbuat dari beton kasar dan rangka besi tua yang sudah berkarat. Di bawahnya ada lantai besi yang telah ditutup dengan plat semen dan papan peringatan, dilarang melintas. Dan di sanalah aku melihatnya. Pintunya terbuka, lubang persegi menganga di sekelilingnya. Tanah retak, uap putih keluar dari dalamnya, seperti napas dari sesuatu yang terlalu lama tertahan. Di tepian lubang, ada jejak kaki dan jejak tangan. Tapi bukan milik manusia. Jejak itu memanjang, jari-jarinya terlalu kurus, tidak proporsional, seolah dirangkai dari sendi yang salah arah. Dan tak jauh dari sana, Dian berdiri sendirian, diam, menatap ke dalam lubang. Aku memanggilnya pelan. Dian, kamu lihat apa di dalam sana? Ia menoleh. Wajahnya pucat, matanya merah, seperti tidak tidur selama berhari-hari. Dengan suara rendah ia menjawab, bukan satu mas, bukan dua. Di bawah sini, ada banyak. Selama ini, kita cuma jaga permukaan. Tapi akar dari semuanya ada di bawah. Aku melangkah mendekat. Cahaya senternya menyorotkan sesuatu dari dalam lubang. Tangga besi yang melingkar ke bawah. Tangga tua, penuh debu dan karat. Dan di dasar sana ada pintu lain. Pintu besi berukir lambang kolonial. Tertulis tahun ke-1927. Dan di atasnya ukiran dalam bahasa Belanda Verboden Toegeng, Alien voor Opzichter. Dilarang masuk, hanya untuk pengawas. Dian, kamu sudah turun ke sana? Dia mengangguk pelan. Berapa lama? Ia menunduk. Sudah 3 malam, tapi rasanya seperti berminggu-minggu. Ia lalu menatapku lurus dan berkata kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku gak bisa tutup pintunya mas, karena bukan aku yang buka pertama kali. Aku cuma menemukan jalurnya. Pintunya dibuka puluhan tahun lalu. Dan sekarang mereka sudah bangun. Aku menatap ke bawah. Gelap, dalam, dan sepi. Seperti ruang kosong dalam pikiran yang sedang terguncang. Lalu dari kedalaman itu, suara terdengar. Suara langkah lambat, gesekan logam, dan tawa kecil. Seperti anak kecil. Tapi tawa itu menggema dengan gema yang tidak masuk akal. Dian langsung menoleh ke arahku. Tangannya gemetar. Aku pikir aku kuat, tapi ternyata aku bukan penjaga. Aku pembuka. Aku paham sekarang Dian adalah celah. Seseorang yang cukup penasaran untuk menemukan pintu-pintu lain, tapi tidak cukup kuat untuk menjaganya. Dan ketika terlalu banyak pintu dibuka dalam waktu bersamaan, tidak ada cukup penjaga, tidak ada cukup kunci, tidak ada cukup waktu. Malam itu, aku menyadari satu hal. Gudang tetes hanyalah awal. Biji teragi bukan hanya tempat pembuatan gula. Ia adalah simpul, pusat dari jaringan tua, tempat semua pintu berkumpul, menyilang, dan saling terhubung di kedalaman tanah Jawa. Dan ketika satu pintu terbuka, terlalu lama, tekanan dari dalam akan mendorong pintu-pintu lainnya untuk ikut. Terbuka, bukan karena manusia membukanya, tapi karena yang di dalam sana ingin keluar. Kini aku tahu tugasku belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah selesai. Karena penjaga tidak hanya menutup pintu. Penjaga mengorbankan dirinya sendiri untuk tetap berada di ambang pintu, menjadi batas, menjadi pagar,
menjadi nama yang hilang dari sejarah, agar orang lain tetap bisa tidur nyenyak di malam hari. Dan jika suatu malam kau terbangun karena mendengar pintu terbuka sendiri, jangan menoleh, jangan dekati, jangan panggil siapapun. Karena bisa jadi, satu pintu lagi sudah terbuka. Malam itu, langit seperti tidak punya bintang. Angin berhembus pelan, tapi terasa berat, seperti membawa beban dari tempat yang jauh. Dan dalam, aku berdiri di depan menara pendingin tua di Piji Tragi, tempat Dian terakhir kali terlihat. Suasananya berbeda, tidak hanya sunyi, tapi seperti hampa. Seolah semua suara telah disedot ke dalam tanah. Dan aku tahu, ini bukan malam biasa. Malam ini, segel terakhir telah pecah. Beberapa hari sebelumnya, aku sudah menerima pertanda. Burung gagak yang biasanya tidak ada di daerah sini muncul tiba-tiba di atap rumahku. Anjing tetangga yang selalu tenang menggonggong tanpa henti menghadap ke sudut tembok. Dan yang paling membuatku yakin, kunci besi karat itu kembali muncul di atas bantal di tempat tidurku. Padahal sebelumnya sudah kukubur dalam di tanah. Lalu kutaburi garam dan tanah dari makam leluhur. Tapi kunci itu kembali bersih, seolah tak pernah disentuh tanah. Dan di gagangnya, kali ini ada tali kecil, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Potongan kain putih, lusuh, dengan noda hitam di ujungnya. Aku tahu apa artinya. Seseorang telah masuk terlalu dalam dan tidak kembali. Sesampainya di pabrik, aku berjalan melewati lorong-lorong kosong yang dulu akrab. Tapi malam ini, setiap langkahku terasa asing. Dinding bata seperti berbisik, lantai semen seperti berdetak. Dan ketika aku tiba di mulut lorong menuju ruang bawah menara, aku berhenti. Ada bau besi dan bau amis, seperti darah yang mengering. Dan dari lubang besar yang menganga di bawah menara itu, udara dingin menyembur, naik, membawa suara, tangisan perempuan. Tapi bukan dari satu orang, banyak, bertumpuk, bertindih, seolah berasal dari ratusan suara atau lebih. Aku menuruni tangga besi. Pelan-pelan satu demi satu tangga itu berderit pelan, mengeluh seolah tahu aku datang bukan sebagai penjaga, tapi sebagai pengorbanan terakhir. Di dasar ruangan, aku kembali melihatnya. Pintu besar besi dengan lambang kolonial terbuka setengah. Segel-segel kuno di dinding sudah sobek. Di lantai ada lingkaran hitam seperti bekas terbakar dan jejak kaki Dian, tapi tidak berakhir di depan pintu itu. Jejak itu masuk ke dalam dan tidak ada jejak kembali keluar. Aku menatap kegelapan di balik pintu yang terbuka, mengangkat senterku tinggi-tinggi. Cahayanya tidak menembus, seolah ruangan di balik sana menolak cahaya. Lalu terdengar suara pelan, berbisik, tapi jelas. Bayu, akhirnya kau datang juga. Aku tahu suara itu, tapi tidak tahu dari mana asalnya. Semua ini dimulai dari pengkhianatan, dari darah yang dipaksa, dari tubuh yang dibuang, dan dari dosa-dosa yang disegel, bukan ditebus. Kami tidak ingin membalas, kami hanya ingin diingat. Tapi kalian terus menutup, terus mengubur, sampai akhirnya pintu tidak bisa ditutup lagi. Aku berdiri membeku, tanganku gemetar. Lalu dari balik gelapnya ruang besar itu, sesuatu muncul. Sosok hitam, tapi bukan satu, puluhan. Tidak berbentuk jelas. Wajahnya kabur, tubuhnya seperti asap pekat, tapi matanya menyala merah. Satu,
persatu. Mereka berjalan pelan, keluar, melintasi ambang. Dan saat itulah aku sadar, segel terakhir bukan pecah karena kekuatan mereka, tapi karena manusia berhenti percaya pintu itu benar-benar ada. Aku mundur, tapi langkahku berat. Udara di sekitarku semakin pekat. Aku tahu, aku tidak bisa menutup pintu ini sendiri. Kunci yang kubawa tidak lagi berguna, karena yang keluar malam itu bukan hanya makhluk, tapi sejarah. Dan sejarah tidak bisa dikurung. Dari balik suara-suara itu, aku mendengar suara terakhir. Suara Dian, lemah, pelan. "Mas, maafkan aku. Aku pikir aku bisa. Tapi mereka terlalu banyak dan terlalu lama menunggu. Sekarang, giliran kita menjaga." Dari dalam malam itu, menara pendingin tua di Piji Sragi runtuh. Sebagian tanah di bawahnya retak. Dan sejak saat itu, pabrik dihentikan total. Dokumen resmi menyebut kerusakan struktural parah akibat usia bangunan, tapi mereka tidak tahu. Bangunan itu roboh bukan karena usia, tapi karena pintu yang terlalu lama ditahan. Akhirnya, tidak sanggup lagi menahan tekanan dari dalam. Kini, aku tinggal jauh dari semua itu. Tapi aku tahu, mereka belum berhenti. Mereka sudah bebas. Tidak semua, tapi cukup untuk membuat dunia kita mulai bergeser sedikit demi sedikit. Suara-suara dari balik tembok, bau karat dan amis di tempat yang seharusnya steril. Rasa berat saat melewati bangunan tua, itu bukan halusinasi. Itu adalah jejak dari pintu yang sudah terbuka. Dan selama manusia masih menolak percaya, mereka akan terus melangkah. Aku masih menyimpan kunci itu, bukan untuk menutup pintu, tapi untuk menunjukkan pada siapapun yang siap bahwa tugas ini belum selesai. Dan jika kamu membaca ini, mendengarnya, merasa sesuatu menggelitik di belakang lehermu saat malam terlalu sunyi, maka mungkin kamu yang selanjutnya.